rumah, bagaimana kabarnya? Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali lewat ibadah Zoom. Kita semua yang saya yakin dan percaya, kita semua yang ada di sini kita diberkati. Amin. Haleluya. Mari kita mulai ibadah pada malam hari ini. Kita angkat pujian dan syukur.
kami Tuhan, pimpin Tuhan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, boleh merasakan jamaah-Mu. Kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Hari masuk depannya, hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tapi puji nama Tuhan, malam hari ini kita mau belajar. Dunia tidak akan memberikan penghiburan buat kita. Yang membuat penghiburan di dalam kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita tetap berlindung di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Hari-hari ini apa yang kita cari, Bapak Ibu? Biarlah Tuhan inginkan buat setiap kita anak-anak Tuhan, kita mencari kebenaran firman Tuhan hari-hari ini. Itu yang bisa memberikan ketentraman, itu yang bisa memberikan kedamaian dalam hidup kita. Malam hari ini hanya Yesus adalah mutiara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dunia tidak bisa memberikan kesenangan di dalam hidup kita. Yang memberikan kesenangan, ketenangan hanya di dalam Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Yesus permata hati. Haleluya. Tiada hiburan di dunia ini yang menguatkan kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami taruh iman kami, kami taruh hati kami di altar-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah waktunya Tuhan menjawab seruan kami. Inilah waktunya Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kami. Setiap kami yang ada di tempat ini, juga setiap umat-Mu yang berdoa, beribadah bersama-sama di rumah mereka masing-masing. Kami mau berkata, kami butuh Engkau Tuhan. Berbicaralah bagi kami malam ini. Kami siap mendengar, kami siap ditegur, kami siap diberkati. Seumpama tanah liat di tangan penjuna, ini hidup kami malam ini Tuhan. Bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu.
Kami buka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan berkata bersama, amin. Shalom, haleluya. Senang sekali saya bisa ada di tengah Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita cuman bisa bertatap muka mungkin di layar HP atau di layar laptop Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan melawat kita malam hari ini, amin. Saya berterima kasih kepada Bu Eko yang sudah memimpin kita masuk dalam hadiratnya. Sepanjang pujian dan prolog yang disampaikan oleh Ibu Eko tadi merupakan perwakilan atau kata pembuka dari khotbah saya malam hari ini. Sesuai dengan judul yang saya sudah sampaikan kepada Pastor Yosi, malam ini saya akan sampaikan sebuah judul khotbah yaitu Tuhan Tidak Menolong. Berawal dari sebuah pembicaraan saya dengan istri saya tentang beberapa hal yang di-sharingkan dalam kehidupan pelayanan kami, dan kami temukan sebuah kebenaran ini. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, bahkan hari-hari ini ada banyak orang percaya yang mulai merasa begini, Tuhan itu di mana? Tuhan itu ada atau tidak? Tuhan itu tahu atau tidak dengan apa yang sedang dialami oleh orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan? Kita buka dulu kitab kita dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Saya mengajak saudara-saudara yang di rumah, saudara yang bisa buka Alkitab, saudara buka Alkitab. Namun kalau saudara berhalangan untuk bisa membuka Alkitab saudara, saudara perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini supaya mata hati kita dibukakan dengan kita mengenal Tuhan lebih lagi, dengan mengenal cara kerja Tuhan, dengan mengenal pribadi Tuhan dalam hidup kita. Daniel pasal yang ketiga, kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Sadra, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi, perhatikan baik-baik kalimat ini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Garis bawahi kalimat yang disampaikan oleh Sadra, Mesah dan Abednego. Dia bilang tetapi seandainya tidak, berarti Tuhan bisa juga tidak menolong kita. Kita tahu kisahnya tentang tiga anak SMA ini, Sadra, Mesah dan Abednego. Dia hidup dalam pembuangan di Babel yang waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Sebetulnya dia bersahabat dengan Daniel. Dan empat orang ini, Daniel, Sadra, Mesah dan Abednego, merupakan orang-orang pilihan di kerajaan Babel. Merupakan orang-orang yang terlatih di Babel. Bahkan untuk melayani Raja Nebukadnezar, mereka harus lolos seleksi selama 3 tahun. Dan setelah mereka lolos seleksi, mereka baru diperbolehkan melayani Raja. Di tengah-tengah pelayanan mereka kepada Raja, di tengah-tengah mereka melakukan tugasnya, kemudian Raja ini punya ide membangun sebuah patung emas. Dan ketika bunyi-bunyian di Babel ini dibunyikan, baik itu kecapi, gendang, seruling, semua alat bunyi-bunyian dibunyikan, maka seluruh manusia yang ada di bawah kepimpinan Raja Nebukadnezar harus tunduk menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Dan ketiga orang ini dijumpai oleh orang-orang pemerintahan, orang-orang kepercayaan Nebukadnezar. Ternyata Sadra, Mesah dan Abednego tidak mau menyembah patung tuanku Nebukadnezar. Dan peraturannya
kalau sampai didapati ada yang tidak mau menyembah patung itu, konsekuensinya adalah dibuang ke dalam dapur api. Saya percaya waktu ide pembangunan patung ini dilakukan oleh Raja Nebukadnezar, Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego juga mendengar rencana itu. Dan saya percaya 3 orang ini juga pasti berdoa kepada Allah Israel supaya patung ini gagal dibangun, sehingga mereka tidak termasuk dalam orang-orang yang harus menyembah patung itu. Tapi kita dengan jelas kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir di pasal yang ketiga ini, kita akan jumpai ternyata patung itu terbangun. Waktu patung ini terbangun, saya percaya 3 orang ini pasti memperbarui doanya dan mereka berdoa, Tuhan, loloskan kami dari hukuman dapur api. Kami tidak mau menyembah dewanya bangsa Babel ini, kami tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Tapi yang kedua kali ini Tuhan juga tidak mengabulkan doa dari Sadra, Mesa, dan Abednego. Hingga pada akhirnya Raja memerintahkan bahwa setiap orang ketika bunyi-bunyian ini dibunyikan, semua orang di bawah pemerintahan Nebukadnezar harus tunduk menyembah kepada patung. Dan ketiga orang ini pada akhirnya ditangkap, dibawa kepada Raja Nebukadnezar. Untuk yang terakhir kalinya, Raja Nebukadnezar bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak mau menyembah patung yang aku buat? Kalau bahasa sekarang saya bahasakan, suara dari Nebukadnezar atau bahasa Raja Nebukadnezar adalah begini, masa sih cuma menyembah sebentar aja, cuma sujud sebentar aja kalian tidak mau? Dan apa jawab mereka? Sekalipun Allah itu menolong aku tidak akan menyembah patung Tuanku. Tapi sekalipun Allah yang aku sembah tidak menolong aku pun tidak akan menyembah patung Tuanku. Dan itu membuat Raja Nebukadnezar marah. Saya percaya ketika raut muka dari Raja Nebukadnezar ini berubah, Sadra, Mesa, dan Abednego pasti berseru dan berdoa, Tuhan tolong lepaskan aku dari dapur api ini. Tapi yang kita bisa buktikan bahwa Allah tidak menjawab doa dari Sadra, Mesa, dan Abednego. Kita tahu kisahnya, mereka diikat dari ujung kepala sampai ujung kaki, diikat. Dan dapur perapian itu dibesarkan dalam volume yang sangat maksimal. Sehingga Alkitab berkata orang-orang yang melemparkan Sadra, Mesa, dan Abednego, dialah yang terbakar. Begitu panas. Bukankah hari-hari ini kita jumpai orang-orang yang sedang menjerit, Tuhan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak usir virus corona ini dari Indonesia? Kenapa Tuhan semakin hari akibat dari virus pandemi ini merajalela begitu luar biasa? Ada banyak sendi yang dilumpuhkan oleh pandemi ini. Dan itu juga terjadi di kalangan iman orang-orang percaya. Saya banyak mendengar orang mulai bertanya begini, kapan ya Pak berakhirnya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Sadra, Mesa, dan Abednego hari itu juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah diikat. Dan saya percaya hari itu ketika mereka mengalami tubuhnya diikat dari ujung kepala sampai ujung kakinya dengan pakaian yang mereka pakai, doa mereka adalah doa berserah kepada Tuhan. Kalau hari ini
kita diperhadapkan seperti itu, mungkin kita berdoanya sudah begini. Ke dalam tangan-Mu aku serahkan jiwaku ya Tuhan. Hari-hari ini bukankah kita melihat sebuah kenyataan seolah-olah Tuhan itu tidak menolong hidup kita. Bahkan kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi mendengar seruan doa. Tapi malam hari ini saya mau berbagi kepada saudara-saudara sekalian, kepada Bapak Ibu Saudara, dari dasar hati yang terdalam saya mau bilang begini. Sekalipun nampaknya tidak ada pengharapan, tetapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Mereka sudah tidak lagi berharap bisa hidup karena apinya begitu besar dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa, diikat, dilempar ke dalam dapur perapian. Dan mungkin ketika mereka sudah jatuh ke dalam dapur perapian, mereka nggak bisa lihat ternyata orang-orang yang melemparkan mereka itu yang terbakar, itu yang mati. Saking panasnya dapur perapian. Hari ini mungkin kita berkata kepada Tuhan, saking beratnya penderitaan, tekanan yang kita alami, sehingga membuat kita seolah-olah kita nggak punya harapan lagi. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bangkitkan iman saudara. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kisah Sadra, Mesa, dan Abednego. Apa yang membuat kita selalu bisa melihat pengharapan yang dari Tuhan sekalipun tidak ada dasar buat kita untuk percaya. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat yang ke-8 dari Daniel 1 ini cuma disebutkan Daniel. Tapi yang lolos seleksi untuk menjamu raja ada 4 orang. Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Dan mereka berketetapan untuk tidak makan apa yang menjadi makanan raja. Di ayat bagian lain Daniel 1 saudara akan lihat, ketika sudah beberapa lama kemudian diuji, dari sekian banyak pegawai raja dengan ke-4 orang ini, ternyata Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego memiliki 10 kepandaian lebih daripada yang lain. Sekalipun mereka tidak makan makanan raja. Makanan raja waktu itu harus dipersembahkan dulu, harus disembayangi dulu di depan dewa mereka, baru disajikan kepada raja. Dan Alkitab sudah menulis bahwa mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja. Kesimpulan saya, yang pertama, sekalipun nampaknya kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak menolong, tetapi kita tetap punya pengharapan kalau hari ini kita punya komitmen hidup dalam hidup kita. Jangan menajiskan diri dengan dunia ini. Dengan kata lain, saya mau bilang kepada ibu, bapak, saudara, semuanya jaga kekudusan hidup saudara, jaga hidup saudara dekat dengan Tuhan, jaga hubungan intim saudara dengan Tuhan. Lagu pembukaan tadi yang kita nyanyikan, Bu Eko tadi sudah ngajak kita untuk bernyanyi, dan saya berharap saudara mengikuti itu dari dasar hati saudara yang terdalam. Pujian tadi berkata begini, hidupku adalah penyembahan bagi Tuhan. Sadra, Mesa, dan Abednego punya komitmen begini, sekalipun aku tidak ditolong, sekali-kali aku tidak menyembah patung Tuanku Raja. Sebab mereka punya komitmen begini, yang harus aku sembah hanya Allahnya Israel. Hari ini punyai keputusan agar hidup kita tetap berpengharapan, agar kita tetap menemukan pertolongan Tuhan di saat-saat sulit yang menekan hidup kita. Jaga keintiman dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan diketahui, karena firman Tuhan berkata, dari pohonnya, dari buahnya kita bisa tahu jenis pohonnya.
Kalau kita melekat kepada Tuhan, buah yang kita hasilkan itu pasti tidak jauh beda dengan yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Ini akhir zaman, Pak. Ini akhir zaman, Bu. Ini akhir zaman, teman. Waktunya kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita punya Tuhan yang tetap bela kita, tetap menolong kita, tetap memberikan pengharapan buat kita. Sekalipun nampaknya hari ini adalah masa-masa yang sulit buat kita. Yang pertama, kita harus tampil beda dengan dunia ini. Yang kedua, Daniel 3 ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Terjemahan lain, jika Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Yang kedua, dapur api sudah disiapkan. Orang-orang kuat sudah disiapkan mengikat mereka. Raja Nebukadnezar terakhir kalinya menemui mereka dan bertanya, mosok sih nyembah aja lo kamu gak mau? Masa sih tinggal sujud aja lo mereka gak mau? Dan mereka tetap bersikeras, sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku, aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Diikat mereka. Yang kedua, orang yang berpengharapan adalah orang yang selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada. Saudara yang di rumah selalu percaya pertolongan Tuhan tetap ada? Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan saya berdoa, saudara yang percaya malam ini juga saudara terima pertolongan. Nebukadnezar dilempar ke dalam dapur api. Dan Alkitab kita dengan jelas mengatakan, sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Waktu Raja Nebukadnezar berteriak memanggil mereka dan menyuruh mereka keluar, Alkitab dengan jelas berkata begini, Bapak Ibu Saudara bisa membaca kisahnya. Bau hangus terbakar pun mereka tidak. Nggak ada bau sangit, nggak ada. Atau apalagi bau sate, daging terbakar, nggak ada. Mereka lolos seperti semula ketika mereka masuk. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan akal pikiran kita. Hari ini nampaknya nggak mungkin menurut pikiran saya dan pikiran saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar, selalu ada mujizat bagi kita yang percaya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Masih percaya ada pertolongan? Alkitab berkisah tentang seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan. Dia berseru-seru memanggil Yesus. Tuhan, tolong aku, anakku dirasuki setan dan dia sangat tersiksa. Tuhan diam saja. Dia berteriak lebih keras sampai murid-muridnya ngomong sama Tuhan Yesus, Guru, suruh dia pulang, dia mengganggu perjalanan kita. Tapi perempuan ini tetap nekat datang kepada Tuhan dan berkata, tolong anakku perempuan sakit kerasukan setan dan dia tersiksa. Perempuan ini berkata, Yesus berkata kepada perempuan ini, tidak baik memberikan makanan bagi anak-anak kepada anjing. Dan perempuan ini menjawab perkataan Yesus, tapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus tidak menjawab teriakannya. Bahkan Yesus berkata, tidak baik memberikan makanan bagi anak-anak kepada anjing. Tapi perempuan ini tetap percaya bahwa Yesuslah yang bisa menolong anak. Pada akhirnya Tuhan berkata begini,
imanmu yang menyelamatkan. Pulanglah, anakmu sembuh. Sejak saat itu, anak itu sembuh. Jangan lihat masalah, Bu, Pak, teman, jangan lihat persoalan. Hari ini jangan lihat apa yang menekan hidup kita. Jangan mendengar situasi yang terjadi. Jangan melihat huru hara yang sedang terjadi. Tapi hari ini lihat dengan mata iman kita. Apa yang tidak kita lihat tengah, Tuhan perhitungkan dalam hidup kita. Apa yang tidak kita pikirkan sebelumnya, itu yang Tuhan sediakan buat saya dan buat saudara. Miliki keberanian percaya bahwa Tuhan tetap menolong kita. Yang ketiga, Daniel 3 yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Yang ketiga, Sadra, Mesa, dan Abednego punya komitmen berharap selalu kepada Tuhan. Dia bisa saja memohon-mohon kepada Raja Nebukadnezar untuk memberikan belas kasihan kepada dia, tapi itu tidak dilakukannya. Dia berharap cuma kepada Tuhan. Kepada siapa hari ini Bapak Ibu Saudara berharap? Alkitab dengan jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan pernah mengalami kekeringan. Selalu hidup kita dipelihara oleh Tuhan asal kita berharap kepada Tuhan. Hari ini kita kecewa, hari ini kita marah, hari ini kita mungkin bersungut-sungut di hadapan Tuhan, karena yang menjadi andalan kita, yang menjadi harapan kita bukan lagi kuasa Tuhan. Kita berharap seolah-olah dengan apa yang kita punya, kita berharap seolah-olah dengan kepandaian kita bisa selesaikan persoalan kita. Dengar baik, kekayaan kita suatu ketika berhenti bicara, kepandaian kita berhenti berbicara, keahlian kita berhenti berbicara, tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, selalu pemeliharaan Tuhan itu terbukti nyata dalam kehidupan kita. Jemaat di Kayos yang diberkati Tuhan, saudara percaya saudara diberkati Tuhan? Amin. Haleluya. Kalau hidup saudara mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah kekurangan berkat dalam hidup. Amin. Kalau kita bercerita tentang Yairus, dia datang Yesus ketika Yesus KKR. Dia bilang, anak perempuanku sakit dan hampir mati. Yesus gak menolak undangan Yairus. Yesus bilang, oke, ayo ke rumahmu. Di tengah perjalanan ada sebuah peristiwa di mana Yesus mencari siapa yang menjamah jubahnya. Dan waktu itu ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun menjamah jubah Yesus dan mengalami kuasa, disembuhkan. Tapi Yairus tidak marah sama perempuan. Kamu harusnya nunggu. Kan aku dulu yang ngundang Yesus. Kan Yesus ini sedang dalam perjalanan ke rumahku. Kenapa kamu menghalang-halangi? Nggak, Yairus nggak komen. Nggak ada cerita di Alkitab kemudian Yairus marah, protes sama Tuhan. Kenapa perempuan ini didahulukan? Nggak. Apalagi setelah itu kerabatnya itu datang dan memberitahu, Yairus, percuma kamu bawa Yesus ke rumah, anakmu sudah mati. Ada alasan bagi Yairus untuk marah. Ada alasan bagi Yairus untuk tidak lagi berharap, wong sudah mati kok. Tapi Alkitab dengan jelas sebuah pesan Yesus buat Yairus, juga buat kita semuanya. Ayat 36, Markus 5 ayat 36 bilang begini, jangan takut, percaya saja. Perkataan yang sama datang kepada saya dan kepada saudara malam hari ini.
Jangan takut, percaya saja. Ayo saudara yang di rumah pegang dadanya dan bilang sama-sama, jangan takut, percaya saja. Sekali lagi, jangan takut, percaya saja. Yairus dan Yesus jalan tetap ke rumah Yairus. Waktu Yesus datang, semua orang yang ada di kamar anak perempuan Yairus disuruh keluar. Kalau hari ini saudara berkata-kata yang tidak percaya kepada Tuhan, sorry saya mau bilang, jangan-jangan Tuhan bilang begini, keluarlah engkau, sehingga kita tidak lagi jadi bagian mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi saya berdoa, asal saudara mau tetap berharap kepada Tuhan, saudara ada dalam bilangan di kamar anak perempuan Yairus yang sedang sakit itu. Dan pada akhirnya anak Yairus sudah mati, tapi dihidupkan oleh Yesus. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini memang hari yang sulit. Hari yang penuh dengan tekanan dalam kehidupan kita orang percaya. Tapi kebenaran firman yang singkat yang sudah kita terima malam hari ini, biarlah itu menjadi pendorong iman kita. Ayo saudara, mulai bangun iman saudara. Mulai bangkitkan iman saudara. Kesulitan yang terjadi tidak akan pernah bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Persoalan apapun yang tengah terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan menyediakan pengharapan, Tuhan menyediakan pertolongan, Tuhan menyediakan jalan keluar buat saya dan buat saudara yang percaya. Saya ulangi, pertama, ambil keputusan. Apapun yang terjadi tetap menyembah Tuhan, apapun yang terjadi tetap melekat kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah berani untuk percaya. Dan yang ketiga, tetaplah berani untuk berpengharapan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada masa depan yang penuh pengharapan. Kita tundukkan kepala. Saya rindu mengangkat sebuah pujian yang mengajak kita untuk komitmen dekat sama Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang
ku menyembahmu, ku sembahmu. Abaikan semua yang menghimpit kita hari-hari ini. Bawa hatimu kepada Tuhan. Ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Jangan menangis karena masalah. Jangan berduka karena kesusahan hatimu. Ku tapi kau boleh berurai air mata kalau hari ini Tuhan melawanmu, Tuhan menjamahmu. Itu lebih dari segalanya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Jemaat di Kairos Ministry, mungkin mereka yang ada di rumah, mereka yang di tempat pekerjaan, mereka yang ada di perjalanan sementara mereka menangkap ibadah Zoom ini Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, impartasikan kuasa-Mu atas mereka, kuatkan iman mereka Tuhan. Beri mereka lutut yang kuat dan bahu yang kokoh untuk menanggung semua yang sedang terjadi. Buat hati mereka tetap berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab pengharapan akan Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Kami percaya malam ini firman-Mu membebat hati kami. Firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau lebih lagi malam ini. Sekalipun nampaknya tidak ada pertolongan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Kami serahkan. Di nama Tuhan kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Pada Bapak Andreas, kiranya Tuhan memberkati berkali ganda. Dan tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Pada kesempatan ini Kau izinkan kami anak-anak-Mu kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekalipun kami tidak berkumpul menjadi satu dalam satu ruangan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar setiap jeritan hati kami. Engkau sudah mendengar suara kami, umat-Mu yang berbeban berat, yang punya permasalahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekalipun kami tidak berkumpul, tapi Engkau lawat satu persatu umat-Mu yang ada pada malam hari ini. Semua yang masuk dalam Zoom ini Tuhan, Tuhan Kau datang kepada mereka masing-masing dan Kau lawat Tuhan. Engkau jawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Karena suatu saat nanti kami akan sulit mendengarkan firman Tuhan.
Tetapi kalau sampai saat ini Engkau izinkan kami mendengarkan firman-Mu, itu adalah kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Ajarkan kami untuk menghargai kesempatan ini yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau berdoa Tuhan bagi negara bangsa Indonesia ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Menteri, pejabat daerah Tuhan, sampai RT RW lingkungan sekitar rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu banyak pergumulan, banyak permasalahan, khususnya terkait COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Mari Tuhan, Engkau lawat anak-anak-Mu, juga Engkau lawat seluruh umat bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah semua ini bisa berlalu dan kami bisa kembali lagi bersama-sama beribadah, memuliakan nama-Mu, dan aktivitas kembali bisa berjalan dengan baik. Berikan kemampuan kebijaksanaan dari pimpinan negara ini agar bisa mengarahkan negara ini menjadi baik. Khususnya kota-kota di mana kami berada Tuhan, Surabaya, Jakarta, Tulung Agung, Kediri, dan sekitarnya Tuhan, Sidoarjo, Gresik Tuhan. Kami serahkan kota-kota ini di mana anak-anak-Mu berada. Sertai mereka, berkati mereka, pimpinan daerah setempat Tuhan, Kau sertai dan berkati. Dan kami percaya setiap ada anak-anak Tuhan yang menyembah-Mu Tuhan, maka selalu ada perlindungan-Mu, ada penyertaan-Mu, sehingga kami bisa terus bergerak aktif untuk bangkit kembali mengatasi setiap permasalahan kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga bagi teman-teman kami yang kesulitan pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan dan sekarang butuh pekerjaan. Tuhan, Kau buka jalan Tuhan. Engkau berikan jalan keluar agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan untuk kehidupan mereka, suami, istri, anak Tuhan. Sertai dan berkati juga anak-anak kami yang sedang studi, baik mereka SD, SMP, SMA, kuliah. Tuhan, berikan kemampuan mereka untuk belajar dengan baik. Walaupun dalam keadaan pakai daring Tuhan, tapi kami percaya Kau memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga persekutuan doa dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati agar persekutuan ini bukan karena keadaan ini membuat kami tidak beribadah, tapi justru dengan keadaan ini kami tetap semangat, tetap menyatukan hati untuk tetap mencari Tuhan. Apapun caranya, kami tetap mau menyembah. Dan biarlah berikan kepedulian bagi kami semua jemaat-Mu mencari kesempatan untuk beribadah. Walaupun tidak berkumpul, tetapi berikan kami semuanya untuk selalu mencari hadirat Tuhan lewat Zoom ini Tuhan. Sehingga ada hadirat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami, rumah tangga kami. Khususnya persekutuan doa di Kayos Ministry Tuhan, baik di Raja Wali, Manoan, Lestari, maupun juga PT Glory Tuhan. Biar Engkau berkati persekutuan-persekutuan tempat kami ibadah ini Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaatnya, seluruh pengurusnya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau nyatakan kedahsyatan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga lewat persekutuan-persekutuan ini banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa yang dipulihkan, dan banyak jiwa yang ditolong oleh Tuhan. Dan dengan demikian kami bisa semakin bersyukur akan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, Kau sudah berkati hamba-Mu Pak Andreas, Kau sudah berkati Ibu Uce untuk melayani, juga Bapak James melayani di tempat ini. Dan biarlah Kau pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Kami minta hamba-Nya untuk menyampaikan berkat. Dan biarlah kami semua pulang tidak sama dengan kami datang, karena Engkau sudah memberkati kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini, ada keluarga yang lain, Bapak Ibu Saudara bisa bergandengan tangan sama-sama. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian, mulai malam hari ini sampai Tuhan menjemput kita di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya, terima berkat Tuhan, berkata bersama, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada permintaan dukungan doa khusus bisa disampaikan ke kami lewat WA. Nanti kami dari tim akan mendoakan setiap jemaat yang punya pergumulan ya. Jadi sampaikan di WA kami, nanti kami akan mendoakan satu persatu. Tadi ada beberapa titipan permohonan dukungan doa, akan kami perhatikan, akan kami bawa dalam doa bersama tim ibu-ibu, bapak sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah pada malam hari ini, Ibu Yuni dari Jakarta, Pak Widarto dan Ibu dari Kediri, kemudian Ibu Lydia dari Tulung Agung, ya, Ibu Tini, Ibu Evrin, Pak Galo yang di Gresik, Mama Febe dan Sharon di Menganti, Ibu Vira, ya, Ibu Dias juga, kemudian Dimas, Ibu Titi dan Ibu Muin yang hadir.